Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, pengawas jenjang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul pendampingan transformatif dengan strategi cerdas. Cermati, eksplorasi, refleksi, dampingi, afirmasi, dan sinergi. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini adalah 83% sekolah binaan belum mendapatkan informasi dan pendampingan terkait konsep dan implementasi pembelajaran mendalam. Terkait transformasi peran pengawas sesuai Perdirjen 4831 tahun 2023 sebagai pendamping satuan pendidikan, menggerakkan saya untuk dapat melakukan pendampingan strategis bagi kepala sekolah dan guru dalam implementasi kebijakan pembelajaran mendalam sesuai regulasi yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tantangan utama dalam mewujudkan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan adalah pola pikir guru dan kepala sekolah yang masih berada pada posisi fixed mindset, resistensi guru dan kepala sekolah terhadap perubahan sehingga sulit beralih dari zona nyaman, literasi data yang rendah sebagai dasar penyusunan program sekolah dan penetapan standar mutu baru, belum terbiasa melaksanakan refleksi setelah pelaksanaan program kegiatan, belum terbangunnya budaya kolaborasi, masih terdapat guru yang bekerja dan melakukan pengembangan diri secara individual. Pada tahap cermati, pengawas mengajak warga sekolah untuk menganalisis data internal, berupa catatan hasil observasi dan refleksi kegiatan pembelajaran dan program sekolah yang telah berjalan. Menganalisis data eksternal berupa analisis rapot pendidikan dan data dashboard capaian SNP untuk mengidentifikasi masalah prioritas dan akar masalah yang perlu dibenahi. Pada tahap refleksi, kami mengadakan forum refleksi bersama kepala sekolah dan guru mengenai pengalaman belajar yang bermakna, kendala serta peluang inovasi. Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan coaching berbasis refleksi untuk mendorong kepala sekolah dan guru menemukan solusi dari dalam diri. Mengajak kepala sekolah dan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini, menemukan hal yang sudah berhasil dan dianggap baik, serta hal yang perlu ditingkatkan, menghubungkan refleksi dengan capaian pembelajaran serta ketercapaian 8 dimensi profil lulusan. Pada kegiatan dampingi, saya melaksanakan kegiatan berdasarkan data dan informasi dari tahap cermati, eksplorasi, dan refleksi dengan kegiatan sebagai berikut. Bekerjasama dengan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah untuk membekali kepala sekolah dan guru cara menyusun program sekolah berdasarkan hasil analisis dashboard SNP dan rapot pendidikan yang diperoleh dari kegiatan cermati dan menyusun program sekolah termasuk ARKAS untuk tahun 2026 berdasarkan data dan alur sistem penjaminan mutu internal sekolah, serta membentuk tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru untuk mulai bergeser dari zona fixed mindset atau pola pikir tetap ke grow mindset atau pola pikir bertumbuh, agar selalu survive dalam segala situasi. Membersamai kepala sekolah, TPMPS,
guru, dan warga sekolah untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan prinsip pembelajaran mendalam dan menjabarkan dalam program kegiatan sekolah yang tertuang dalam KSP dan ARKAS. Melakukan pendampingan langsung di kelas dengan observasi dan coaching, serta memfasilitasi penerapan strategi pembelajaran mendalam di kelas. Memberikan bimbingan, contoh, serta umpan balik yang konstruktif terkait model pembelajaran yang mengimplementasikan kerangka dan prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, serta 8 dimensi profil lulusan. Memperkenalkan pemanfaatan teknologi terkini seperti AI Grok sebagai alat bantu dalam penyusunan perangkat ajar dan merupakan salah satu contoh pemanfaatan digital. Pada tahap afirmasi bertujuan mengkonfirmasi kemajuan untuk membangun kepercayaan diri dan komitmen. Pada kegiatan afirmasi, saya memberikan penguatan, aspirasi, dan umpan balik yang konstruktif kepada kepala sekolah dan guru atas capaian perubahan yang dilakukan walaupun dalam persentase yang kecil. Salah satu bentuk apresiasi dan afirmasi adalah mengajak guru dan kepala sekolah menjadi narasumber dalam kegiatan Kombel. Dengan pemberian afirmasi atas usaha dan pencapaian praktik baik yang dilakukan, ternyata meningkatkan motivasi, semangat, guru dan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi diri. Pada aksi sinergi, bertujuan membangun kerjasama dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Salah satu kegiatan sinergi yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah untuk membersamai sekolah binaan yang tergabung dalam komunitas belajar Hambarati. Membangun budaya kolaborasi guru, kepala sekolah, antar sekolah dalam kegiatan KKG, KKS, MGMP, MKKS, dan Kombel lainnya dengan saling berbagi praktik baik tentang konsep dan implementasi pembelajaran mendalam. Refleksi hasil dan dampak dari pendampingan transformatif dengan strategi cerdas adalah peningkatan penggunaan data dashboard SNP dan rapot pendidikan sebagai dasar penyusunan program sekolah dan penggunaan siklus SPMI di sekolah meningkat. Peningkatan jumlah guru dan kepala sekolah yang telah memahami konsep dan implementasi pembelajaran mendalam. Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat dengan semakin variatifnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kepala sekolah mulai berperan sebagai penggerak budaya mutu dan rutin melaksanakan refleksi dalam siklus SPMI. Siswa lebih aktif, kreatif, dan menunjukkan keterlibatan tinggi dalam proses belajar. Menurut saya, strategi pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Sri Rahayu yang beliau beri nama strategi cerdas adalah sebuah strategi pendampingan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kami sebagai guru-guru. Apalagi saat ini kami memerlukan pendampingan yang intensif untuk menyusun misalnya perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maslan SPDI, Kepala SMP Negeri 1 Moratewe. Pendampingan dengan strategi cerdas yang dilakukan oleh Ibu Sri Rahayu sebagai pengawas pembina sekolah telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam mengembangkan strategi pembelajaran mendalam di sekolah kami. Demikian praktik baik yang telah saya bagikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam GTK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.